Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kedua ini, ya, kita akan membahas tentang sejarah komputer. Kemudian nanti di pertemuan ketiga, ya, di materi ketiga nanti kita akan adakan via Zoom. Nanti kita akan adakan tanya jawab, diskusi, kuis, ya, itu nanti minggu depan via Zoom. Nanti link Zoom-nya akan saya share minggu depan kalau sudah mendekati perkuliahan. Oke, materi ketiga ini kita bahas tentang sejarah komputer. Jadi setelah kemarin di tatap muka kita bahas tentang pengantar teknologi informasi, komputer itu apa, klasifikasinya apa, gitu ya. Ini kita harus belajar sejarahnya dulu sebelum kita benar-benar mengetahui komponennya dan sebagainya dari komputer itu sendiri. Ya, secara garis besar ini sejarah komputer itu dibagi ke dalam dua periode. Sebelum 1940, ya. Kemudian setelah 1940. Ini periodenya, ya, periode dari komputer, ya, dari sejarah komputer. Kemudian gagasan tentang sejarah komputer ini dimulai, ya, pada tahun 1922. Ya, ini ahli matematika Carles Babbage ini menciptakan suatu mesin hitung. Ini disebutnya dengan difference engine. Ya, kemudian sumbangan dari Carles Babbage inilah yang nanti menjadi cikal bakal dari perkembangan komputer. Ya, tadi saya sampaikan ada dua tahap ketika kita bicara tentang sejarah komputer. Ada tahapan sebelum 1940. Kemudian ada tahapan setelah 1940. Oke, berikutnya kita bahas sebelum tahun 1940. Jadi perkembangan komputer sebelum tahun 1940. Ini yang pertama, ini sebenarnya ketika alat pengolahan data pertama kali itu yang menjadi ini, ya, cikal bakal dari komputer secara manual, ini adalah abacus, ya. Jadi abacus itu semacam sempoa, gitu ya, digunakan untuk melakukan penghitungan biji-bijian geser, gitu ya. Ini cikal bakal dari suatu perhitungan, konsep perhitungan, ya. Jadi abacus ini sudah mengenal bagaimana konsep suatu perhitungan. Jadi ketika digeser, kemudian ditambahkan, digeser lagi, ini kan sudah ada metodenya, metode untuk menghitung, ya, metode untuk menghitung yang paling sederhana dengan menggunakan alat. Kalau dulu misalnya menggunakan jari, gitu ya, kemudian ada alat khusus untuk menghitung. Ini suatu perkembangan dari proses pengolahan data atau perhitungan. Kemudian pada tahun 1692 ini Blaise Pascal, ya, ini kemudian namanya diabadikan menjadi bahasa pemrograman, ya, Pascal. Ini menemukan kalkulator roda numerik. Jadi kalau kalkulator dulu manual menggunakan biji-bijian yang digeser, kemudian sudah mulai menemukan kalkulator roda numerik. Jadi ini menggunakan roda, ya, digerakkan menggunakan roda, menggunakan 8 roda putar bergerigi, ya, mencobakan bilangan hingga 8 digit. Jadi 8 digit. Kalau kita lihat bilangan biner itu digitnya ada 8, ya. Kalau dalam satu angka, gitu ya, biner, gitu ya, ini ada 1212 kombinasi, kalau satu huruf itu ada 8 digit biner. Alat ini merupakan alat penghitung bilangan berbasis 10. Berbasis 10 itu artinya desimal. Kelemahan alat ini adalah hanya terbatas untuk melakukan penjumlahan, jadi pengurangan nggak bisa, hanya bisa untuk penjumlahan. Kemudian seiring berkembangnya waktu pada tahun 1694, ya, 2 tahun dari ditemukannya kalkulator roda, ini ada kalkulator roda nomor kedua. Jadi Blaise Pascal menemukan kalkulator roda, kemudian ada penyempurnaan dari Gottfried Wilhelm von Leibniz ini. Ya, ini nama-nama ini juga diabadikan pada nama-nama komputer, ya. Ini menemukan kalkulator roda nomor kedua. Ini, ya, dimulai ada penyempurnaan, mulai bisa untuk mengurangi, gitu ya. Kemudian kalkulator mekanik mulai ditemukan. Ya, ini ditemukan oleh Carlos Xavier Thomas de Colmar, ya. Ini prinsipnya sudah bisa melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, ini kalkulator mekanik. Ini temuan luar biasa, ya, setelah dulunya
secara manual, kemudian ada kalkulator mekanik. Kemudian pada tahun 1940 ya, ini dibagi ke dalam 5 generasi. Ini sudah mulai menemukan komputer yang paling awal. Ya, tahun 1940 ini sudah ada komputer yang bernama ENIAC. ENIAC ini Electronic Numerical Integrator and Calculator. Nah, ini sudah mulai menemukan. Prinsip kerjanya gimana? Ini adalah komputer generasi pertama. Ya, pada tahun 1940 sampai 1959 ini disebut sebagai komputer generasi pertama. Cirinya adalah menggunakan tabung vakum untuk memproses data penyimpanan. Komputer pertama ENIAC ya, seperti video yang jenengan tonton kemarin, itu terdiri dari 18.000 tabung hampa udara. Siapa yang merancang ENIAC adalah Dr. John Mauchly dan Presper Eckert. Ini tahun 1946. Ini sudah mulai merancang ini menggunakan tabung vakum, memerlukan 18.000 tabung vakum sehingga bisa kita lihat besarnya sebesar ini. Ya. Kemudian pada komputer generasi kedua ini ada jenis komputer lain yaitu EDVAC ya, Electronic Discrete Variable Automatic Computer. Ini penggunaan tabungnya juga telah dikurangi dalam perancangan komputer di mana proses perhitungan menjadi lebih cepat dibandingkan ENIAC. Jadi mulai dikembangkan, tabung vakumnya dikurangi ya, mulai lebih kecil gitu ya. Ini EDVAC. Ya, walaupun masih menggunakan tabung vakum. Kenapa? Karena komputer generasi pertama ini cirinya menggunakan tabung vakum. Kemudian ENIAC, EDVAC, ada EDSAC. EDSAC ini Electronic Delay Storage Automatic Calculator. Ini menggunakan air raksa ya, memperkenalkan penggunaan air raksa dalam tabung untuk menyimpan data. Jadi kalau sekarang itu data disimpan dalam sebuah storage, hard disk, flash disk gitu ya. Kalau di EDSAC ini dia memperkenalkan penggunaan tabung raksa yang disimpan dalam tabung ini untuk menyimpan data. Kemudian komputer generasi pertama lagi ada UNIVAC. UNIVAC ini yang mulai perhitungannya semakin cepat ya. Pada tahun 1951 Dr. Mauchly dan Eckert ini yang tadi yang menciptakan ENIAC tadi ya, ini menciptakan UNIVAC 2, Universal Automatic Calculator. Komputer pertama yang digunakan untuk memproses data perdagangan. Termasuk di sini adalah untuk menghitung proses pemilu Amerika Serikat. Ya, sehingga penjumlahan pemilih yang jumlahnya jutaan itu bisa dilihat hanya dalam hitungan menit. Ini kemampuan UNIVAC 1 komputer ini. Kemudian setelah tahun 1940 ya, ada komputer generasi pertama, cirinya tadi adalah dengan menggunakan tabung vakum ya. Komputer generasi kedua ini pemrosesannya sudah tidak lagi menggunakan tabung vakum. Ya, sudah menggunakan transistor. Sudah mulai ditemukan transistor. Dari tahun 1948 itu penemuan transistor. Ini sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Ya, ini digunakan untuk pembuatan komputer generasi kedua, mulai tahun 1959 sampai 1964. Komputer generasi kedua menggantikan bahan mesin dengan bahasa assembly. Jadi kalau dulu bahasa mesin itu apa? 1 dan 0. 1 ketika ada arus, 0 ketika tidak ada arus. Itu komputer generasi pertama. Komputer generasi kedua ini sudah menggunakan bahasa mesin yang disebut dengan assembly. Assembly ini mengadopsi ya perintah-perintah dari bahasa mesin 1 dan 0. Tapi mulai sudah ada ini ya peningkatan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh manusia. Assembly ya, jangan mungkin bisa browsing sebanyak-banyak assembly modelnya seperti apa ya. Dia nyebutnya bahasa tingkat menengah ya. Kalau bahasa tingkat rendah itu mesin, tingkat menengah ini sudah menemukan assembly ini. Contoh komputer generasi kedua bisa dilihat hanya sebesar almari, yang sebelumnya ENIAC tadi itu sebesar ruangan kelas ya, sekarang sudah mulai compact. Ya, ini contoh dari komputer DEC PDP-8. Ya, sudah cuma sebesar ini ya, almari. Kemudian komputer generasi kedua ini contohnya lagi bentuk lainnya ya, seperti ini lebih kecil ya.
Ini sudah menggunakan transistor. Transistor penampaknya seperti ini. Ya. Oke, ini bahasa untuk perintahnya sudah menggunakan bahasa assembly. Kalau tadi mesin 1 dan 0, sekarang sudah menggunakan assembly. Kemudian penyimpanannya yang tadi menggunakan merkuri yang ditaruh dalam tabung, kalau ini sudah menggunakan kartu plong. Kartu plong itu penampakannya seperti ini. Ya, jadi ada 00001, kalau yang hitam-hitam ini berarti sudah terisi data. Seperti itu. Ya. Kemudian ini ada komputer generasi kedua. Ini ya, beberapa bahasa pemrograman mulai bermunculan. Bahasa tingkat menengah ya, COBOL, Fortran ini adalah bahasa menengah. Oke ya, ini komputer generasi kedua dengan ciri tadi apa? Menggunakan transistor, kemudian sudah mengenal bahasa pemrograman assembly, COBOL, Fortran ya, sedangkan di penyimpanannya sudah menggunakan kartu plong. Di generasi pertama itu masih menggunakan tabung vakum ya, kemudian penyimpanannya menggunakan air raksa yang ditaruh di dalam tabung. Kemudian pada tahun 1964 sampai awal 80-an ini sudah disebut sebagai komputer generasi ketiga. Ya, adalah Jack Kilby ya, seorang insinyur di Texas, mengembangkan sirkuit terintegrasi atau disebutnya IC, Integrated Circuit. Jadi transistor tadi yang harus ada ribuan transistor dalam suatu komputer, ini sudah lebih kompak dikumpulkan dalam suatu IC, Integrated Circuit. Di tahun 1950 ini penampakannya ya, sirkuit ini bisa menggantikan tadi ribuan tabung vakum ya, cara kerjanya ya. Ya, IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa ya. Kemudian ciri dari komputer generasi ketiga lagi adalah penggunaan sistem operasi atau operating system. Sudah ada sistem operasi untuk pengoperasian komputer ya. Di sini sudah ada sistem operasi Unix ya, sudah mengenal sistem operasi Unix. Unix itu nanti yang jadi cikal bakal nanti dikembangkannya ke Linux ya. Sudah mulai Unix, sudah ada Unix. Kemudian setelah tahun 1940 ini ya contohnya ya, tadi ya ada generasi pertama, kedua, ketiga, ini contoh komputer generasi ketiga, lebih kecil, ya, lebih kecil di sini. Dan jangan bayangkan bahwa setiap komputer itu pasti ada layar monitornya ya. Kita lihat dari komputer generasi 1, 2, dan 3, ya, ini seperti ini ya, layarnya terintegrasi satu gitu ya, tidak satu mesin satu layar. Kemudian masuk ke komputer generasi keempat. Ini mulai tahun 1970-an sampai dengan 80-an ya. Ini komputer generasi keempat. Ini tujuan pengembangannya menjadi lebih jelas, ukuran sirkuit dan komponen elektrik ya. Ini kecil, sudah mulai mengecil. Dan ini Windows juga sudah mulai muncul ya. Tahun 80-an itu sudah mulai ada sistem operasi Windows. DOS ya. Oke. Ini ya, cirinya apa komputer generasi keempat? Menggunakan large scale integration. Kalau tadi IC di komputer generasi ketiga ini sudah menggunakan large scale integration. Ya, dikembangkan komputer mikro yang menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang bentuk chip untuk memori komputer. Jadi memori komputernya sudah berbentuk chip. IC pada komputer generasi ini lebih kompleks dan terintegrasi. Ya, ini ya, komponennya menjadi lebih kecil, lebih kompleks, sehingga komputernya menjadi lebih kecil seperti ini. Walaupun mungkin kalau jenengan lihat sekarang HP sudah sekecil itu gitu ya. Tapi ini adalah perkembangan yang luar biasa, komputer generasi keempat. Kemudian ada komputer generasi kelima. Ini yang kita lihat ada laptop, PC-nya juga sudah mulai kecil ini ya. Ini sudah menggunakan chip ya, prosesornya sudah menggunakan chip, kemudian penyimpanannya sudah kita lihat ya. Flash disk, hard disk, semuanya sudah ya. Ini adalah komputer generasi ke-5. Kemudian komputer generasi mendatang.
Komputer generasi kelima, kelima tadi sudah. Kemudian ada gambaran komputer generasi mendatang, ya, very large scale integration. Komputer ini menjadi lebih kecil, dapat bercakap dengan manusia, ya. Kecerdasan buatan, ya, seperti contoh, ya, jenengan sudah bisa bercakap dengan komputer. Contohnya aja, ketika jenengan mencari pencarian melalui Google, kan jenengan bisa bercakap dengan mesin, ya, seperti itu. Kalau dulu mesin hanya bahasa 1 dan 0, kemudian dikembangkan ke bahasa pemrograman menengah, ya, assembly, ya, Fortran, COBOL, ya, kemudian mulai naik ke bahasa pemrograman tingkat tinggi, ada Delphi, PHP, HTML dan sebagainya. Kemudian sekarang manusia bisa berkomunikasi dengan mesin, bercakap, ya. Ini perkembangan teknologi yang luar biasa. Oke, itu perkembangan komputer. Kemudian kita bicara tentang perkembangan teknologi informasi. Ya, perkembangan teknologi informasi yang kita lihat sekarang begitu pesatnya, ya. Jadi setiap era berkarakteristik masing-masing, ya. Sekarang sudah era teknologi informasi seperti itu, ya. Oke, berbicara tentang era teknologi informasi, ini ada beberapa era, ya. Ada beberapa era sampai kita ke era teknologi seperti ini. Yang pertama ada era komputerisasi. Ini tahun 1960-an sudah mulai ada komputer, ya. Ini disebut dengan era komputerisasi yang dulunya memerlukan banyak SDM untuk perhitungan, sekarang sudah mengenal komputer. Ini disebut dengan era komputerisasi. Kemudian sekarang kita nyebutnya ada era teknologi informasi, gitu ya. Segala sesuatunya sudah menggunakan teknologi digital, gitu ya, dipadukan dengan komunikasi. Kalau kemarin kita bicara teknologi informasi ini tidak hanya pada komputer, ya, tidak hanya seperti era komputerisasi, tapi sudah dipadukan dengan era komunikasi. Seperti itu, ya. Ini era teknologi informasi. Kemudian ada era sistem informasi. Jadi sistem informasi ini era apa? Era di mana sistem informasi ini, teknologi informasi ini sudah tersistem dengan baik di sebuah perusahaan, gitu ya. Organisasi, perusahaan sudah menerapkan suatu sistem dalam pengolahan informasi. Jadi di sini manajemen sebuah perusahaan sudah terjadi banyak sekali perubahan, gitu ya, di era sistem informasi ini, karena semua informasi dalam perusahaan sudah tersistem dengan baik, ya, seperti itu. Kemarin juga sudah saya sampaikan komponen sistem informasi ada apa saja, ada basis data, ya, ada hardware, ada manusianya, ada pengolahannya, ya, ada prosedurnya. Ini sistem informasi. Kemudian ada era globalisasi, ya. Kalau kita bicara tentang era globalisasi, ini berarti sambungan terhadap dunia ini, ya, antar negara ini sudah tersambung dengan baik, komunikasi sudah tersambung dengan baik, seperti itu, ya. Tidak hanya komunikasi dijalin secara internal, tapi juga menciptakan hubungan aliran informasi yang global seluruh dunia, seperti itu. Kemudian bicara tentang era dalam teknologi informasi, sekarang kita mengenal ada revolusi industri 4.0, atau kita bisa nyebutnya dengan era industri 4.0, gitu. Keren, gitu ya, industri 4.0. Tapi apa sih gitu era industri 4.0, ya? Di sini revolusi industri secara simpel. Jadi kalau revolusi sendiri itu kan diartikan sebagai perubahan besar terhadap cara produksi barang, gitu ya. Bahkan kalau terjadi suatu revolusi, ini biasanya ada pekerjaan baru yang tercipta dan ada pekerjaan lama yang ditinggalkan. Seperti itu, ya. Kemudian kok bisa disebut 4.0, gitu ya. Kalau revolusi industri jelas, gitu ya, perubahan besar-besaran terhadap cara manusia dalam produksi barang. Kemudian kenapa 4.0, gitu ya? Karena tercatat dalam sejarah di dunia ini sudah terjadi 3 kali revolusi industri yang besar, dan sekarang ini adalah yang keempat, ya, keempat setelah 3 revolusi terdahulu yang sangat berpengaruh terhadap perubahan ekonomi, politik, militer, budaya dan sebagainya. Kemudian kok bisa, gitu ya, ada 1, 2, 3 apa saja, gitu. Yang pertama adalah revolusi industri 1.0. Ya, revolusi industri 1.0 ini ditandai dengan adanya mesin uap.
Kalau dulu ya manusia dalam produksi barang ini hanya mengandalkan otot ya. Pokoknya kalau produksi ya pakai tangan manusia gitu atau tenaga air kincir air gitu ya untuk menggerakkan mesin ya. Ini sudah mengenal teknologi mesin uap, suatu mesin yang berbasis pada uap gitu ya. Ini sudah mengenal mesin uap. Revolusi industri ini mengubah masyarakat dunia dari masyarakat agraris yang dulunya semua mengandalkan otot gitu ya. Kemudian mulai menjadi masyarakat industri. Kenapa? Karena sudah menggunakan mesin-mesin di industri itu. Barang sudah mulai bisa diproduksi secara massal. Gitu ya, yang dulunya itu hanya tenaga manusia sekarang sudah mengandalkan uap. Kemudian revolusi industri 2.0. Tandanya apa? Dengan adanya listrik. Ya, jadi industri sudah memanfaatkan listrik dalam proses pembuatan produksinya. Di revolusi industri 2.0 ini yang paling terkenal adalah mobil sudah diproduksi massal. Ini di awal abad 20 ya, di awal abad 20 tahun 1900-an. Ini masyarakat umum sudah memiliki mobil ya, sudah dipasarkan ya. Ini tanda dari revolusi industri 2.0. Perubahannya sangat besar sekali. Ya, jadi masyarakat industrinya menjadi lebih komplit. Kalau yang dulu hanya perusahaan-perusahaan menggunakan mesin uap, sekarang sudah global. Mobil sudah ada gitu ya. Kemudian tank pesawat ini sudah mulai tercipta gitu ya. Kemudian perubahan besar ketiga adalah revolusi industri 3.0. Apa tandanya gitu ya? Ini adalah revolusi industri 3.0 yang dulunya manusia sangat bekerja dengan sangat dibutuhkan gitu ya, otot manusia, sekarang sudah semuanya berbasis otomatis dengan adanya apa? Penemuan komputer. Ya, tahun 1940-an tadi bisa dilihat komputer sudah ditemukan, perhitungan data jutaan sudah diproses dalam hitungan menit, jam gitu ya. Kemudian pengolahan data menjadi lebih cepat, sudah bisa disimpan ya. Instruksi sudah menggunakan sistem operasi, bahasa pemrograman dan sebagainya. Ini revolusi industri 3.0. Ya, setelah revolusi ini abad industri pelan-pelan berakhir menjadi abad informasi dimulai. Ya, jadi yang pertama tadi mesin uap, kemudian listrik, ketiga tadi mesin yang bergerak ya. Ini mesin-mesin di industri sudah diprogram ya, sudah bisa menghasilkan barang dengan secara otomatis. Ini revolusi industri 3.0. Kemudian sampailah kita ke revolusi industri 4.0. Konsep industri 4.0 ini pertama kali digunakan di publik dalam pameran industri Hannover Messe di kota Hannover ya, di Jerman. Ini mulai mengenal industri 4.0. Kalau yang peristiwa sebelumnya biasanya dikenal cukup revolusi teknologi ya, dan revolusi digital itu sudah mulai dibuat penomoran 1, 2, 3 dan mungkin nanti ya ke depan ya kalau sudah ada mungkin nanti revolusi industri 5.0 entah nanti bagaimana konsepnya gitu ya. Kemudian apa sih ciri dari revolusi industri 4.0 ya, kenapa apa gitu yang bisa menandakan bahwa kita sekarang sudah berada di era industri 4.0. Yang pertama adalah pemakaian internet. Pemakaian internet yang begitu pesat ya. Sekarang semua lini kehidupan sudah menggunakan internet. Jaringan internet di seluruh dunia sudah tidak ada batasan lagi gitu ya. Jenengan bisa berjualan di seluruh dunia tanpa ada batasan. Berkomunikasi dengan seluruh orang yang ada di dunia tanpa ada batasan gitu ya. Sekarang semuanya sudah berbasis internet. Tidak ada batasan ruang dan waktu di seluruh dunia ini gitu ya, dengan adanya teknologi internet. Ini adalah salah satu ciri dari revolusi industri 4.0. Kemudian yang kedua adalah big data. Pengolahan big data, big itu besar, data itu besar itu ya. Pengolahan data yang sangat besar itu ya. Kalau sekarang katakanlah yang jenengan punya data di KTP gitu ya. NIK Anda ini bisa diintegrasikan dengan seluruh data di sektor pemerintahan maupun swasta. Ini adalah salah satu contoh big data. Atau bahkan data NIK Anda ini sudah bisa terhubung dengan data-data di seluruh dunia gitu ya. Sekarang kalau mencari data gitu ya, itu sudah sangat mudah gitu ya. Mencari orang gitu ya, dengan data ini
track recordnya sudah pernah ke negara mana saja, ini sangat mudah. Ini salah satu dari ciri revolusi industri big data, gitu ya. Pengolahan data sebesar-besaran gitu ya, yang terintegrasi ya. Kalau mungkin kalau di luar negeri kita lihat satu data itu bisa digunakan untuk semuanya. Bahkan ketika jenengan membeli ayam gitu ya, akan terdeteksi bahwa NIK ini membeli ayam di sini. Itu kalau di luar negeri sudah mulai terintegrasi seperti itu. Kemudian kesehatan itu juga sudah mulai terintegrasi. Jadi data-data kesehatan sudah terintegrasi dengan baik dengan menggunakan NIK. Jadi ketika jenengan nanti katakanlah melamar suatu pekerjaan, pengen melihat data Anda kesehatan, itu sudah terintegrasi dengan cukup melihat NIK. Ini contoh dari big data. Kemudian ciri revolusi industri ketiga adalah cloud computing. Ya, sekarang penyimpanan tidak harus selalu di hard disk gitu ya. Sekarang tidak selalu di flash disk. Kalau jenengan mau tuker file ke temannya, tidak perlu perantara flash disk gitu ya, cukup dengan menggunakan cloud, penyimpanan awan gitu ya. Jadi apa-apa jenengan simpan di cloud gitu ya, di Google Drive, di YouTube, itu adalah penyimpanan cloud computing gitu ya. Video, saya tidak menyimpan video banyak di laptop, saya menyimpannya sekarang di YouTube gitu. Semua orang bisa akses. Ini adalah cloud computing. Ini salah satu ciri dari revolusi industri 4.0. Kemudian yang keempat ini yang luar biasa adalah machine learning atau artificial intelligence, kecerdasan buatan. Sekarang mesin itu bisa secerdas manusia gitu ya. Coba saja jenengan bercakap dengan mesin itu ya, buka Google kemudian dengan bilang aja kota Solo gitu, sudah bisa terbaca gitu. Itu salah satu teknologi mesin learning yang luar biasa ya, bisa membaca suara. Kalau yang dulu hanya teks gitu ya, sekarang sudah bisa membaca suara. Atau kalau jenengan menginputkan kata yang salah di suatu ini ya, mesin Google atau Facebook, maka akan dibenarkan gitu ya, kata Anda salah. Atau kalau jenengan menginputkan di Google Translate tanpa jenengan bilang itu bahasa apa gitu ya, misalnya jenengan dapat surat cinta gitu ya dari entah siapa gitu, bahasanya kok aneh banget, cukup copy paste masukkan Google, plek, Google bisa mendeteksi itu bahasa apa gitu ya, kemudian akan ditranslatekan, pilih bahasa Indonesia. Itu luar biasa. Itu adalah salah satu contoh dari mesin learning gitu ya, kecerdasan buatan. Sekarang mesin itu sudah sangat cerdas gitu. Nah, revolusi industri 4.0 yang sudah kita alami ini membutuhkan kemampuan manusia ya, di bidang informasi yang sangat tinggi, dan jenengan adalah salah satu yang ini ya, mulai masuk di jurusan informatika, dan saya rasa jenengan nanti adalah pekerjaan-pekerjaan baru ya, orang-orang baru, kemampuan-kemampuan baru yang disetting untuk bisa menjawab tantangan revolusi industri 4.0. Oke, untuk berikutnya di minggu depan ya kita akan adakan diskusi ya dengan Zoom ya, belajari materi 1 tentang kemarin ya, pengantar teknologi informasi, materinya ada di e-learning. Kemudian pengantar belajar secara berkomputer ya, yang saya jelaskan hari ini, dan nanti materi saya juga di e-learning, bisa dilihat di e-learning. Kemudian nanti pelajari tentang secara sistem operasi, ini nanti masuk tugas ya, tugas, dan nanti juga akan kita diskusikan minggu depan secara Windows, secara Linux, secara Unix, dan secara Android. Oke, minggu depan kita ketemu di Zoom, kita bahas, kita diskusikan, kita buka tanya jawab, kita buka kuis ya. Semoga dengan adanya penjelasan dan nanti minggu depan diskusi ya, nanti akan menambah wawasan Anda dan pemahaman Anda terhadap materi. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Semoga bermanfaat, silakan dipelajari dulu. Minggu depan kita lakukan Zoom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.